Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang anjuran bertakwa, metode turjuman. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqi bertakwalah. Allah Allah. Haitsuma di mana saja. Kunta kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa asbi' dan iringilah as-sayyi'ata keburukan, al-hasanata kebaikan, tamhuha niscaya menghapusnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliq dan pergaulilah an-nasa manusia bi khuluqin dengan akhlak hasanin baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu, terangiku dalam setiap langkah hidupku. karena Ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Memohon ridho dan ampunan-Mu. Anak adalah anugerah terindah yang Allah amanahkan kepada setiap orang tua. Anak juga sebagai aset bagi orang tua, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, anak hendaklah dijaga, dibimbing, dan dididik dengan iman dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya adalah sebagai salah satu inisiator berdirinya Yayasan Abul Yatama dengan teman-teman yang didirikan pada tahun 1984. Awalnya yayasan ini memang sebagai orang tua asuh anak-anak yatim. Tahun 88 kami membuka lembaga pendidikan Islam Hidayatullah dimulai dari tingkat TK. Lalu pada tahun 90 kami mendirikan SD, dan 96 kami mendirikan SMP, 99 kami mendirikan SMA Islam Hidayatullah. Tidak lain kenapa kami mendirikan lembaga pendidikan Islam, bahwa kami sadar akan visi daripada Yayasan Abul Yatama,
Yang pertama itu bahwa Yayasan Abul Yatama adalah merupakan yayasan yang mempunyai visi menyemai benih khairul ummah dengan memadukan 3 komponen sekaligus, yaitu kekuatan fikir, kekuatan dzikir, dan ikhtiar. Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah memadukan zikir, fikir, dan ikhtiar, menyemai benih insan khairu ummah, siap membantu dalam mendidik putra dan putri tercinta. Misi kami adalah memberikan fasilitas yang memadai, baik guru, karyawan, siswa, dan pengurus yayasan. Meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga pendidik, dan siswa sehingga menjadi siswa yang unggul. Membangun sinergi antara masyarakat, orang tua siswa, pengabdi, guru, dan pengurus yayasan. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga menjadi pelopor lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Kami dalam mengelola Yayasan Abul Yatama memegang prinsip apa yang ditanamkan oleh pendiri, yaitu continuous improvement. Kami berusaha selalu memperbaiki apa yang sudah kami peroleh, dan kami berusaha mengembangkan baik dari sisi fasilitas maupun program. Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah dengan konsep One Room Education for Best Generation. Meliputi jenjang PAUD, program unggulan, program pembelajaran, program pembiasaan, program ekskul, SD, program unggulan, program pembelajaran, program pembiasaan, program ekskul, SMP, program unggulan, program pembelajaran, program pembiasaan, program ekskul, SMA, program unggulan, program pembelajaran, program pembiasaan, program ekskul, para guru serta orang tua sebagai suri teladan secara langsung bagi siswa, sehingga dapat dijadikan harapan bagi agama, bangsa, dan orang tua pada nantinya.
materi pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah terintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga siswa mahir dalam Al-Quran sesuai dengan jenjangnya. Dan jika didukung dengan program sekolah berkelanjutan, akan menjadikan mereka siap untuk mengajarkannya. Selain itu, mereka juga disiapkan menjadi pribadi yang berkarakter ramah, sopan, santun, disiplin, serta mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Guru-guru yang ramah dan profesional, serta didukung fasilitas yang memadai, menjadi komitmen kami dalam melayani. Terima kasih pada Allah yang telah memberikan berbagai fasilitas pendidikan. Semoga kami dapat terus meningkatkan semua ini dan termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Hati beriman, akal brilian. Pilih sekolah berbasis Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Habib Hasan Toha selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Abul Yatama. Yang kami hormati Habib Umar Toha selaku Ketua Yayasan Abul Yatama beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Suprapto Hari Setiawan selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah dan Ketua Komite dari PAUD, SD, SMP, dan SMA Islam Hidayatullah. Tak lupa orang tua siswa, Bapak, Ibu guru, dan karyawan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pernah pandang sayang, yang telah memberikan nikmat kepada kita tiada terbayang. Diberikannya kita nikmat mata untuk memandang keindahan alam yang begitu membentang, juga nikmat sehat dan waktu yang luang, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertatap pandang dalam acara pengajian virtual Keluarga Besar Hidayatullah bersama Syekh Husain Jabir. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin umat yang tak pernah patah semangat. Beliaulah pemimpin umat yang mengajak kita umatnya agar selamat dunia hingga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua tahfidz Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat tausiah sekaligus doa. Dan terakhir penutup. Marilah untuk memulai acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca umul kitab bersama-sama. Liridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak lantunan tahfidz Al-Quran Surat Al-A'la yang akan dibacakan oleh Ananda Hanania, siswi kelas 3 SD Islam Hidayatullah. Kepada Ananda Hanania kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, indah sekali lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Adinda Haninia. Meniti acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Yayasan kepada Ustadz Umar Toha. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat pada kita demikian banyaknya. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, kita telah dianugerahi oleh Allah nikmat Islam dan iman serta kesempatan
untuk bisa hadir di aula ini dalam acara pengajian virtual, khususnya para pengabdi dan sebagian wakil dari orang tua yang bisa hadir di ruangan ini, dan kepada orang tua yang lain mengikuti secara online. Yang sama-sama kita hormati Syekh Husin Jabir yang nanti kita akan dengarkan mauidhah hasanahnya, yang saya yakin insya Allah bermanfaat bagi kita semua, baik itu orang tua maupun para pengabdi di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Dalam memilih sekolah, sebagai orang tua kita tidak boleh coba-coba, karena itu akan menjadi bekal bagi anak-anak kita. Kami di Yayasan Abul Yatama berusaha untuk memfasilitasi apa yang diperlukan oleh anak-anak untuk menghadapi zaman mereka nanti. Karena zaman mereka berbeda dengan zaman kita. Setiap bertambahnya waktu itu perlu bekal yang lebih. Kalau kita tidak menyiapkan anak kita, nanti mereka akan kesulitan. Dan lebih-lebih lagi dengan memilih sekolah yang berbasis Islam atau sekolah Islam, kita berharap nanti anak-anak kita itu bisa mendoakan setelah kita meninggal. Dan saya kira itu adalah yang sangat penting bagi orang tua. Jangan sampai nanti setelah kita meninggal, anak-anak kita bukan lagi mendoakan, bahkan mereka tidak peduli. Seperti yang sering kita dengar kadang, saat anak diberi informasi bahwa orang tuanya sakit, nanti mereka hanya mengatakan, maaf saya belum bisa hadir karena masih sibuk. Dan ini yang tidak diharapkan oleh semua orang tua, saya yakin itu. Dan di Hidayatullah ini kami berusaha untuk membekali anak-anak dengan pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak, dan juga pendidikan Islam yang lainnya, meskipun tidak menyampingkan pendidikan umumnya. Inilah konsep keseimbangan yang kami berikan di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah ini, berusaha untuk terus kami tingkatkan. Dalam kesempatan pengajian virtual ini dengan tema pendidikan Islam, bekal terbaik generasi masa kini. Dan ini sangat perlu. Mudah-mudahan para orang tua yang mendengarkan atau mengikuti pengajian ini secara virtual atau secara online bisa terus nanti mendengarkan Syekh Husin Jabir. Insya Allah saya yakin bermanfaat, karena kemarin saya sempat mengikuti pengajian beliau di Masjid At-Taufik, sangat-sangat bermanfaat. Dan kepada para pengabdi, khususnya para guru di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, kalian semua patut bersyukur, karena profesi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian semua ini merupakan profesi yang sangat mulia. Bahkan salah satu profesi Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya, bu'ithtu mu'alliman. Ini patut disyukuri. Dan semuanya para pengabdi harus yakin, insya Allah ilmu yang para pengabdi semua berikan kepada anak didik ini nanti akan jadi ilmu jariah. Sebagaimana kita ajaran kepada anak didik kita, ada 3 hal yang tetap terus bisa mengalir kepada orang tua setelah meninggal. Tadi yang pertama anak soleha yang mendoakan, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah saya yakin ilmu yang bermanfaat dari para pengabdi, para pendidik di lingkungan pendidikan Islam Hidayatullah ini akan bermanfaat bagi anak didiknya semua, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kami di sini mewakili pengurus yayasan berusaha untuk terus memfasilitasi apa yang diperlukan oleh lembaga untuk bisa meningkatkan hasil atau prestasi dari anak didik kita. Dan sebagaimana yang ditanamkan oleh para pendiri Yayasan Abul Yatama, adanya konsep continuous improvement. Jangan kalian puas dengan prestasi yang sudah dicapai, terus tingkatkan.
Dan ini juga kami minta dari lembaga untuk ada standar minimal para guru yang mana harus dimiliki oleh para guru semua, sehingga nanti kalau itu sudah tercapai semua, tingkat atau standar minimalnya itu akan ditingkatkan, sehingga semua guru terus akan ada komitmen untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing guru. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah Ustaz Umar atas sambutannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk antum dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jalan-jalan ke Pangandaran di pinggir pantai membeli kelapa. Syekh Husain Jabir yang kita nantikan, alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa. Semoga dengan silaturahim ini Allah panjangkan umur kita dan Allah luaskan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema pengajian pada pagi hari ini adalah pendidikan Islami, bekal terbaik generasi masa kini. Dan untuk menggali lebih dalam lagi pembahasan tema ini, marilah kita simak bersama tausiah dan dilanjutkan doa oleh Syekh Husain Jabir. Falyatafadhal siyadatuhu mashkuran. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ينسى يموليكان ينسى يهرماتي Habib Hasan Taha, selamat datang. Wa ikhwanuh, dan saudaranya, singkatnya aja. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para guru, hadirin, hadirat, yang ikut acara kita melalui social media Zoom. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang dan bahagia sekali bagi hari ini kita bersama orang-orang salih. Itu sebuah keyakinan dalam hati saya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji kalian, mengagungkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan malaikahnya selalu mendoakan kalian. Dalam syair Arab, قبل المعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. Yang artinya, muliakanlah guru, mengagungkanlah guru, karena tugas guru ini seperti tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Inna Allah wa ahlu as-samaa wa ahlu al-ard wa hatta
حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في بحرها ليصلون على معلم الناس الخير. Allah dan ahli langit semuanya, ahli bumi semuanya, sampai sumut-sumut yang kecil ini, sampai ikan paus yang begitu besar sekali, dan antaranya itu, semuanya memujikan dan mendoakan untuk orang yang ajarin, yang ajak kebaikan-kebaikan, guru-guru. Apalagi kalau kita bahas sekolah Islami. Di sini sebagai amal salih yang bawa kita ke surga Allah. Setiap langkah yang kita lakukan dihitung oleh malaikat sebagai amal salih. Kalau sekarang saya bilang ada raja, rajanya ada pengumuman di TV, Ustaz Fulan ibni Fulan, saya cintai dia. Fulan ibni Fulan, saya suka itu. Orang paling baik ini Fulan ibni Fulan. Rasanya bagaimana? Mohon maaf, namanya antum siapa? Syukran, afwan. Ustaz Syukran. Kalau ada pengumuman besar, acaranya besar, orang mulia datang, Syukran ini saya cintai. Syukran ini teman akrab saya. Syukran ini rasanya bagaimana? Sangat bahagia. Sangat bahagia karena dimuji oleh manusia. Di sini semua guru-guru itu terasakan Allah yang muji kalian. Coba bayangkan, cuman tutup matanya terasa itu. Malaikah ahli langit yang tidak ada yang tahu jumlahnya berapa. Malaikah yang tidak pernah lakukan dosa dan maksiat. Dan di sini bukan kata malaikah, tapi kata di dalam hadisnya ahlus sama. Ahlus sama banyak makhluk Allah, hamba Allah selain malaikah. Semuanya ini ahlus sama wa ahlul ard. Sampai haiwan-haiwan, binatang-binatang la yusalluna. Bagaimana kita hafal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Di sini yusalluna ala muallimin nas al-khair. Salat Allah untuk hambanya, Allah memujikan hambanya. Allah menanugerahkan hambanya ini. Berikan taufiknya, barakahnya, rahmahnya. Itu salawat Allah kepada hambanya. Malaikah dan makhluk-makhluk doa untuk kita. Jadi berapa jumlah orang yang doa untuk guru-guru kira-kira? Kenapa? Karena memang tugasnya mulia. Tugasnya mulia. Karena itu saya mengajak diri dulu dan ajak kalian ikhlasun niyah. Ikhlas dalam niat-niat. Untuk apa? Kita belajar dalam pendidikan anak. Ternyata tidak boleh kita niat bunia anak untuk bantu kita masa depan. Tidak boleh ternyata. Banyak, nggak tahu di Indonesia apakah sama, kita di Arab suka anak yang banyak. Untuk apa? Melanjutkan usahanya, melanjutkan kerjaannya. Kalau dia sudah bantu dia. Ternyata mahaman itu salah. Harus dia punya niat apa?
mewujudkan orang yang taat kepada Allah. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Hamba ini zikir kepada Allah. Hamba ini taat kepada Allah. Di sini, coba bayangkan yang tadi kata Habib apa? Yang penting anak itu salih. Kenapa anak itu salih? Karena selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya. Anak yang salih yang kita pendidikan bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah. Di sana sama Allah. Jadi kita tidak punya nasib di sini, cuman Allah. Nanti otomatis nasib kita datang. Anak yang salih pasti tidak akan lupa orang tuanya. Setelah meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Inqata amaluhu illa min thalath, waladun salihun yad'u lahu. Anak salih mendoakan untuk orang tuanya. Pendidikan anak ini, coba bayangkan kalau kita pendidikan dengan baik di zaman ini, mohon maaf. Salah satu pemahaman yang harus kita siapkan, Anda lagi dalam keadaan berang. Harus yakini hal ini. Anda lagi dalam keadaan berang. Berarti bagaimana? Kalau orang berang bagaimana? Siap. Siap. Yang memang Anda lagi dalam keadaan berang. Bagaimana ahlul batil? Orang yang buruk mengajak anak-anak kita, generasi Islam kita, keburukan mereka. Di mana-mana sekarang Anda berada, selalu mereka ahlu yang buruk itu mengajak anak-anak kita keburukannya. Berarti kalian tugasnya berat sekali. Mewujudkan generasi yang salih-salihah. Yang benar-benar Muslim yang benar, bukan Muslim KTP-nya. Di sini anak yang salih ini, dia jaga Islamnya, jaga imannya, jaga umatnya. Anak yang salih, pendidikan yang baik, tidak memfikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya, yang lain bukan urusan. Itu sekarang yang ahli batil lagi menanamkan dalam hati kita. Apa? Fokus urusanmu sendiri aja. Yang lain bukan urusan. Di sini datang anak yang Muslim, lah. Tidak mungkin seperti itu. Urusan kita umat. Harus seluruh umat menjadi baik. Harus semua anak menjadi salih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu kaum dalam satu perahu, kapal, satu kapal, ada orang di atas, ada orang di bawah. Yang di bawah minta airnya, jadi naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Oke, ini kita ganggu yang di atas. Gimana caranya? Udah, buka di sini sedikit, dapat air, udah selesai. Kalau yang di atas, biarin aja. Bukan urusan. Apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Jadi di sini karena itu ada dalam Islam, ada yang namanya amar ma'ruf, nahi an munkar. Untuk apa? Untuk semuanya menjadi baik. Untuk semuanya menjadi salih-salihah. La ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar. ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه للحق أطرا. Harus kita semangat, harus kita berang untuk mengajak yang lain kebaikan. Semuanya harus menjadi baik, bukan tidak ada urusan. Dalam pendidikan harus kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru terbesar kita.
Jadi alhamdulillah kita tidak capek. Innama bu'ithtu muallima, guru, contoh baik kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirahnya, akan dapat pelajaran yang mantap untuk pendidikan generasi kita. Yang pertama, sebagai guru harus menjaga adab, akhlak, tawaduknya. Menjadi contoh baik untuk anak-anak yang diajarin itu. Untuk santrinya, untuk siswanya, menjadi contoh baik. Ini sesuatu yang mahal. Jadi setiap langkah yang kita lakukan sebagai guru dihitung. Karena banyak yang lagi lihat. Karena itu begitu baca sirah tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak umatnya lakukan ini tapi dia tidak lakukan, tidak mungkin. Rasulullah yang kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia duluan menjadi contoh baik. Baru sahabat lihat, baru sahabat ikut. Begitu kita sebagai guru menjadi contoh baik, pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada anak-anak kita ini menjadi ikut. Was-sabr. Sabar, sabar dan sabar. Tidak ada yang namanya seenak-enaknya di sini. Kalau jadi guru, sabar dan sabar dan sabar. Macam-macam apalagi anak-anak. Di sini tugasmu, ingat, semua ini, sabaran saya ini bawa saya ke surga Allah. Kalau belum ada niat itu, belum ada fikiran itu, tidak akan bisa sabar. Mohon maaf, apapun gaji yang kalian terima, tidak cukup untuk sabaran ini. Balasan kalian gak ada selain surga Allah. Jadi ingat hal itu. Anda dapat martabat yang mulia di mata Allah atas sabaranmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kejadian sama sahabat, sama orang musyrik di Makkah, sama orang Yahudi di Madinah, tetap sabar. Tawaduknya sampai mana? Karena ini lagi bahas anak-anak. Coba gambaran ini seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi jalan di Madinah. Sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang mulia. Ada urusan umat. Datang anak perempuan kecil. Jariyah berarti umurnya mungkin sampai 5 tahun lah. Jariyah. Apa? Ya Rasulullah, anak perempuan. Rasulullah SAW lagi sama sahabatnya. Datang anak perempuan, ya Rasulullah, tolong anak punya hajat. Kok punya hajat? Gimana? Kalau ada rapat, ada meeting, datang anak kecil, minta tolong anak punya hajat. Anda lagi sibuk urusan umat, malah dia minta. Kira-kira anak 5 tahun punya apa? Mau apa? Oh, mainannya ini hilang atau sesuatu yang tidak berharga di mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sahabatnya, ikut sama anak yang kecil ini sampai selesai hajatnya baru balik lagi. Besoknya dalam kelasnya banyak anak-anak seperti ini. Jangan lihat dari mata kita yang dari atas, jangan. Lihat dengan mata mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair, anak kecil, namanya Abu Umair. Abu Umair punya burung kecil. Burung ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Rasulullah setiap ketemu Abu Umair menenangkan hatinya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuqair. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuqair. Masih ada ingatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sibuk urusan umat, sibuk jihad, sibuk dakwah, malah masih perhatiin kepada masalah kecil kepada anak-anak ini. Itu maksud kita dalam pendidikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Anak lahir atas fitrah yang suci. Terus, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya, mohon maaf, guru termasuk salah satu orang tua anak. Karena anak ini 6 jam bersama kalian. Dan anak ini datang di sini beda dengan orang tuanya. Kalau di rumah, anak belum siap untuk menerima ilmunya. Jadi di rumah santai, di rumah main-main. Tapi dia datang ke sekolah untuk apa? Siap menerima ilmu dari gurunya. Berarti anda termasuk salah satu ini. Kata Rasulullah, orang tuanya itu bisa berubah fitrah anaknya ini menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Silahkan ini anak fitrahnya suci, isi yang terbaik. Isi yang terbaik dalam akhlaknya, isi yang terbaik dengan ilmunya, isi yang terbaik Qur'annya, isi yang terbaik zikirnya. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Kita selalu isi yang terbaik. Paling utama menjadi contoh baik. Itu paling utama. Mohon maaf, kita selalu bilang contohnya biar lebih jelas. Yang anak-anak kita sekarang, karena kita bahas zaman ini ya, anak-anak kita sekarang hampir semuanya megang HP. Walaupun 2 tahun, 3 tahun, punya HP. Dan yang luar biasa, anak ini yang kecil, pintar. Padahal masih kecil 2 tahun. Tapi pintar main game. Sampai buka YouTube, cari apa. Pintar. Kok bisa? Kok bisa? Ya memang. Harus wajar kalau dia bisa. Ibu lagi hamil, megang HP terus. Kan namanya ada signal di sini kan? Tumbus sampai di sini. Begitu baru lahir nih, baru lahir. Datang ayahnya. Anak saya sudah lahir. Kaget anaknya. Besoknya menyusui anaknya, tetap megang HP. Begitu anak yang bayi yang kecil buka matanya, ibunya megang HP, ayahnya megang HP, kakaknya megang HP, wajar kalau dia megang HP. Coba sekarang, harapan anak kita paling tinggi apa? Punya HP. Kalau hadiah, ya HP. Coba kalau sebaliknya, ibu yang salihah, yang selalu baca Quran. Masa dia hamil, khatam Quran berkali-kali. Begitu anaknya lahir, datang ayah yang salih. Azan, iqamah, baca Al-Fatihah. Ya Allah, aku titip anak ini. Ya Allah, selamatkan anak saya ini dari fitnah dunia ini yang banyak fitnah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak salih. Ya Allah, ya Allah, berikan taufikmu, hidayahmu. Ya Allah, biar jadi anak ini taat kepadamu. Ya Allah. Besoknya ibu niswi anaknya lagi zikir, lagi baca Quran. Berarti bukan minum susu, tapi minum iman. Dalam tumbuhnya ada iman, ada barakah. Menjadi salih, salihah.
menjadi salih. Dan alhamdulillah berhasil mereka. Yang kita lihat banyak di Indonesia, anaknya 5 tahun, 6 tahun, tapi hafal 30 juz. Bukan juz 30 juz. Berarti masalahnya simbol sekali. Yang pertama, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan lillahi ta'ala. Semua, kecil besar, lillahi ta'ala. Anak ini yang penting taat. Jangan fikiran kita, oh biar bantu saya, biar berbakti kepada orang saya. Enggak. Yang penting anak ini jadi salih, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar. Sabar. Kenapa kita sabar? Ingat, innallaha ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Jadi kalau kita sabar atas taat ini, pendidikan generasi Islami, generasi imani, Allah bersama kita, Allah cintai kita. Berkah kesabaran mereka ini. Begitu kita sabar, menjadi contoh baik. Menjadi contoh baik. Ini paling penting. Contoh baik. Ada orang lagi duduk santai depan rumahnya minum kopi. Datang tetangganya. Pak, ya, anakmu lagi di luar ini di belakang. Ya kenapa? Lagi rokok. Anaknya lagi rokok. Masih kecil anaknya 5 tahun, 6 tahun. Lagi rokok di belakang di sana. Wah, anak saya rokok. Ketemu anaknya. Sudah berapa kali bilang jangan rokok. Sudah berapa kali, ini bahaya. Inna lillahi. Ternyata ayahnya, mana anak ini bisa faham ini salah. Lihat ayahnya setiap hari lakukan. Setiap hari lakukan. Mana bisa anak ini kita bisa sampaikan, oh rokok ini madarat ini. Ini tidak baik ini. Mana bisa kita jelaskan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti masalah contoh baik sangat penting. Sangat penting. Dalam kita urusan Quran ya, kita bahas Quran. Kita selalu bilang, sekarang anak kita masuk rumah tahfiz, masuk pesantren. Saya bilang itu bagus, baik. Alhamdulillah. Enak sekali, senang, bahagia sekali kalau kita punya anak hafiz-hafizah. Kena? Betul? Anak ini yang hafiz-hafizah bawa orang tuanya ke surga. Tahu ya? Berkah satu anak hafiz-hafizah bawa orang tuanya ke surga. Tahu? Senang kalau punya anak hafiz-hafizah. Senang. Pertanyaan saya, kenapa ibu bapa tidak menjadi hafiz-hafizah? Datang orang tua, tolong doain anak saya jadi hafiz-hafizah. Saya bilang, ibunya dulu, ayahnya dulu. Ya, menjadi, karena anak ini tidak pernah melihat orang tuanya baca Quran. Malah suruh anak baca Quran. Orang tuanya mohon maaf, umurnya 50 tahun, hafalannya bukan 30 juz 30. Maaf, bukan juz 30, cuma berapa surat. Betul? Banyak orang tua, saya selalu bilang, tanya kepada jamaah. Tapi jamaah yang di sana, bukan yang di sini. Yang hafal 30 juz, angkat tangannya. Gak ada yang angkat tangannya karena salah, pertanyaannya salah. Yang hafal juz 30 angkat tangannya. Tetap pertanyaan salah ternyata. Yang hafal tribal qul angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, mereka di sana ketawa seperti kalian di sini. Maksud saya apa? Hafalan berapa surat ini sudah berapa lama? 1 tahun, 2, 3,
10 tahun. Hafalan itu sudah berapa lama? 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Oh, di masa dulu, sebelum merdeka. Dulu, di kampung. Gak apa-apa. Tapi mohon maaf, selama puluhan tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak melancarkan bacaan, tidak belajar surat yang anda hafal berapa surat itu. Kenapa tidak belajar artinya apa? Kok suruh anak niya baca Quran, suruh anak niya masuk? Bagus, tapi harus kita sendiri menjadi contoh baik niya. Terakhir ini, biar kita faham masalah contoh baik sangat mulia, sangat serius dalam agama Islam. Sekarang ibu sayang kepada anak niya, masukin sekolah, salat subuh, azan, ayo sayang, berdiri salat. Tadinya mau tidur. Oh, kasihan, kasih selimut lagi. Betul bu, ibu, betul ya? Oh, kasihan, kasih selimut lagi. Tidak lama, jam 6, jam 7 untuk sekolah. Ayo sayang sekolah. Ayo sekolah. Betul. Harus bangun sekolah kan? Kalau dia bilang tidak mau gimana? Dipaksa sekolah. Mana bisa kita jelaskan kepada anak seperti ini, salat lebih utama dari sekolah. Kan kalau salat tidak pernah dimarahin, tapi sekolah dimarahin. Mana kita bisa jelaskan salat lebih penting, salat lebih utama dari sekolah? Gak mungkin. Ini tadi subuh kita isi acara. Datang salah satu ibu, curhat. Kenapa bu? Tolong doain anak saya. Kenapa? Anak saya main game terus. Dulu salat, tapi kapan-kapan aja. Yang penting dia salat. Sekarang malas-malas tidak salat lagi. Saya tanya, memang umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Anak kirain mungkin 7 tahun, 8 tahun. 22 tahun, saking sibuk main game niya, tidak mau salat lagi. Itu yang maksud saya, kita lagi dalam zaman perang. Sekarang zaman ini, zaman fitnah. Semua ahli yang buruk itu, orang yang buruk, fikirannya buruk, tujuannya buruk, setiap hari mengajak anak-anak kita, ayo mari, silahkan ikut sama kita, gabung sama kita, di sini nikmat, di sini senang. Akhirnya anak-anak kita ikut. Kemarin salah satu daerah kita menuju ke masjid, mau isi salat subuh, acara salat subuh. Dalam perjalanan kita sebelum azan, ada sebuah seperti kafe ya, toko internet, rame. Sebelum subuh, rame, semuanya lagi main game. Ini anak siapa ini? Mana orang tuanya? Berarti harus kita betul siap-siap. Harus kita siap-siap. Masalahnya serius. Kalau kita tidak jaga anak kita, akan datang satu masa tidak ada Islam lagi. Mohon maaf, kita belajar waktu saya masih kecil, SD di sana, Indonesia negara terbesar Islam.
Penduduk Islam di sana 92%. Waktu kita belajar di zaman SD, berarti 30 tahun lalu. 92 penduduk Islam Indonesia. Sekarang berapa? 85. Sekarang 85% penduduk Islam Indonesia. 7%, 8% kemana itu? Itu yang pertanian. Itu tugas kita. Itu tugas kita menjaga Islam kita, menjaga iman kita. Mungkin alhamdulillah zaman ini kita sudah dewasa, sudah faham, sudah tahu, bisa menjaga diri kita. Tahu mana yang benar, mana yang salah, bisa kita jaga diri. Tapi mereka belum tahu. Mereka itu yang masih kecil belum faham. Yang masih SD, masih SMP, masih SMA belum faham dia. Yang benar mana? Yang hak mana? Yang batil mana? Gak faham dia. Apalagi kalau banyak yang ajak. Ayo, sini. Kan sekarang zaman social media, lihat banyak-banyak orang videokan dia lagi maksiat, tapi bahagia. Dia senang hati. Dia lakukan maksiat, tapi gambarannya, videonya apa? Dia lagi bahagia. Itu yang sebar untuk anak-anak pemuda kita. Oh, ternyata yang lakukan ini akan bahagia ya. Oh, saya mau. Padahal dia belum tahu anak itu yang bahagia dengan maksiatnya, malam dia nanis-nanis sampai dia bunuh diri. Dia belum tahu, belum lihat. Yang dia lihat pas lagi maksiat, mereka bahagia dan senang hatinya. Jadi anak kita ikut. Karena itu, Bapak, Ibu, guru, ustaz, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas ini memang berat, sebagai manusia yang dhaif tidak akan bisa. Karena itu setiap waktu, setiap saat minta tolongan Allah. Ya Allah, bertunjuk kepada cara paling baik kita bisa menjaga anak-anak kita ini. Ya Allah, bantulah saya, kuatkanlah saya, zahir dan batin, biar bisa menjalani amanah ini sebaik-baiknya. Dan bagaimana kalau orang tua mendidik anaknya menjadi salih, jadi pahalanya menilir ke orang tuanya, gurunya ikut. Gurunya ikut. Kalau kita ajarin sekarang Quran, kita ajarin Quran, semua yang baca Quran, semua yang belajar Quran, semua yang besoknya dia jadi guru Quran, menajar lagi, semua pahalanya menilir ke saya. Dan pahala yang sama untuk guru saya dan gurunya. Seperti itu. Berarti kalau Anda mendidik anak ini, generasi-generasi yang baik ini, Anda dapat jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari sama-sama kita lebih semangat lagi. Dengan doa selalu, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadikanlah anak ini, santrinya, siswanya sebagai anakmu sendiri. Sebagai anakmu sendiri. Jadi kasih yang terbaik. Harapan kita untuk mereka menjadi hamba paling baik. Akhlaknya paling baik. Ilmunya paling baik. Karena betul kita butuh di zaman ini semua orang polisi yang hafiz salih-salihah, orang tentara yang hafiz salih-salihah, doktor yang hafiz salih-salihah. Dalam segala urusan kita butuh. Coba bayangkan kalau betul kita bisa mewujudkan itu. Kalau semuanya menjadi baik. Kira-kira bagaimana dunia kita? Kalau semua jadi orang baik, orang salih. Kira-kira bagaimana keadaan dunia kita?
pasti ma'mur, pasti berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Akan beres nikmat dunia mereka semuanya. Kalau mereka menjadi orang baik, orang salih. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Wallahi kalau kita terasakan hadis yang tadi, Allah, ahli langit, ahli bumi, semua haiwan-haiwan, binatang-binatang dari kecil sampai yang besar, doa untuk kita, memujikan kita. Kalau kita ajarin mereka itu, mengajak mereka kebaikan, pasti dan yakin kita lebih semangat lagi. Masalahnya surga Allah bukan main-main. Surga Allah nikmat selama-lamanya. Alhamdulillah, Allah memilih kalian menjadi khalifah-khalifah Rasul dan Nabi. Menjadi muallim, guru. Manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Wallahi keberkahan, kesalihan kalian, sabar kalian, akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada anakmu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada anakmu sendiri. Yang sama-sama kita baca dalam surah Al-Kahfi, Allah kirimkan dua nabi, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Untuk apa? Menjaga harta dua anak yatim. Menjaga harta dua anak yatim. Alasannya apa? Sebabnya apa? Wa kana abuhuma salihah. Orang tua mereka orang salih. Coba bayangkan berkah kesalihan orang tuanya yang lagi tidak ada, tapi Allah kirimkan dua nabi menjaga mereka. Dan di dalam tafsirnya, wa kana abuhuma salihah, kakek mereka yang ketujuh. Berarti kalau salah satu orang tuanya salih, salihah, keberkahannya sampai mana? Coba bayangkan. Sampai hari kiamat. Berarti kalau kalian mau dunia yang ma'mur, mau urusan yang beres, mau berkah, itu jalurnya. Mau akhirat, mau surga, mau selamat dari neraka, ini jalurnya. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Berarti anda dapat dua-duanya. Dunia yang berkah, yang lancar, sukses, nikmat, selamat, dan akhirat yang lebih baik juga. Berkah tugasmu ini yang mulia. Karena itu usahakan ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu, sesungguh Allah cintai siapa? Idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah cintai orang yang begitu dia lakukan satu amalan, dia menyempurnakan amalannya. Amal yang sempurna. Dapat apa? Allah cintaimu. Allah cintaimu. Berkah apa? Cuman amal itu, najar itu dengan ikhlas dan amanah. Kalau Allah sudah cintai hambanya, gimana kira-kira? Kalau Allah yang memiliki dunia dan segalanya, gimana? Rizki kita, umur kita, dunia kita, akhirat kita milik Allah. Kalau Allah sudah cintai kita, gimana? Berarti udah beres. Aman dan nyaman. Dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, kita manfaatkan majlis yang penuh berkah ini bersama orang-orang salih, bersama zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita curhat, kita doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan yang terbaik dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا صالحا ترضى به عنا. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وقل رب زدني علما. يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك. اللهم يا حي يا قيوم آت نفوسنا تقواها وزكها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. يا الله يا حي يا قيوم semua yang hadir di pagi hari ini yang penuh berkah. Ya Allah, panjangkan umurnya, sihatkan badannya, berkahi urusannya, lancarkan urusannya, berkahi hidupannya. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir hamba-Mu yang salih, hamba-Mu yang taqwa. Ya Allah, berikan kepada kami yang terbaik dunia akhirat. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami. Ya Allah, Ya Allah, taufiqmu, tulunganmu. Ya Allah, Ya Allah, semua yang hadir selalu dalam lindunganmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jaga dan lindungi anak kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jaga dan lindungi anak dan turunan kita. Ya Allah, Allahu khairun hafidha, fallahu khairun hafidha وهو أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم آخر حياة kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Tulis nama kami semua ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Tolong kepada guru-guru kita di sini terasakan hadis yang kita sebutkan tadi. Allah memujikan kalian. Terasakan. Setiap hari anda keluar menuju ke sekolah ni ya, terasakan. Allah memuji kalian. Ahli langit, ahli bumi doakan untukmu. Anda menjadi hamba Allah yang mulia dunia akhirat. Hamba Allah yang mulia di mata Allah dan Rasulnya. Biar setiap waktu, setiap saat anda lebih semangat lagi. Menjadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru kita yang besar. Menjadikanlah Nabi Muhammad contoh baikmu. Usahakan belajar lagi. Dalam hadis-hadis yang bahas masalah pendidikan, akan banyak belajaran di situ. Banyak bermanfaat bagi guru-guru, khususnya yang bersama anak-anak yang namanya masih anak kecil, belum faham maslahatnya di mana. Jadi harus ada arahan dari gurunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu kuatkan kalian zahir dan batin. Berikan yang terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kathira. Akhirul kalam subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jazakallah ya Habib. Terima kasih atas pemaparannya, ilmu-ilmunya. Alhamdulillah kita semua banyak mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Jabir. Ya, sedikit kesimpulan dari kami tentang apa yang disampaikan Habib Syekh Hasan Jabir, yaitu mengenai ikhlas sunniyah ya, ketika kita menjadi seorang pengabdi ataupun guru ataupun orang tua, kita harus punya niat yang ikhlas ya. Kemudian tujuan pendidikan itu bukan semata-mata untuk menjadikan anak itu berbakti kepada kita, tetapi lebih utama mewujudkan orang-orang atau anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan anak-anak kita semua bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita sebagai pengabdi juga harus bisa mempunyai sifat sabar, karena orang tua adalah contoh terbaik bagi generasi masa kini. Sekian. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, baik yang hadir maupun yang mengikuti lewat Zoom, demikian rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Yang terakhir, kami mohon izin mengingatkan kepada semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah sudah membuka pendaftaran PPDB untuk tahun pelajaran 2022-2023. Oleh karena itu, silahkan dimanfaatkan kesempatan yang baik, khususnya di awal ini, bulan November dan bulan Desember. Semoga dengan itu, anak-anak kita, putra-putri, ayah, bunda tercinta, bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf kembali berpantun ya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan.
Jika tutur kata kami berdua banyak yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Tampan rupa sudah biasa, kaya harta bukanlah apa-apa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, maka marilah bersama-sama kita tutup dengan doa al-asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan kepada semuanya yang hadir, Bapak, Ibu, guru, dan semua hadirin. Terima kasih kepada semua panitia yang terlibat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.